Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Salam sejahtera. Sehat semuanya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan panjang umur sehingga dapat bertemu kembali dengan Ibu pelajaran mata pelajaran pendidikan agama Islam di hari Selasa seperti biasanya. Anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu minta tolong Rafa sebagai ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan Rafa. Bersiap. Siap. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rafa. Anak-anakku sekalian, untuk hari ini materi yang akan Ibu sampaikan adalah tentang pergaulan bebas dan zina. Tapi sebelumnya Ibu mau mengabsen dulu. Apakah ada anak yang tidak masuk hari ini ya? Rafa? Hadir? Rizal? Hadir. Kevin? Hadir. Adli? Hadir. Chandra? Hadir. Afifah? Hadir. Ayla? Hadir. Keiza? Hadir. Kasya? Hadir. Ida? Hadir. Puspa? Hadir. Dewi? Hadir. Ocha? Farida? Afia? Yasri? Hadir. Nah, ternyata dari sekian murid ada satu orang yang tidak masuk, yaitu Afia. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan mengingatkan kembali ya mata pelajaran yang kemarin kalian pelajari tentang iman kepada kitab Allah. Siapa yang tahu kemarin masih ingat ya pelajaran iman kepada kitab Allah? Kitab Allah yang diturunkan itu ada berapa? 4. Ada 5 dan 4? 4. Apa saja? Injil, Zabur dan Al-Quran. Hikmah kita mendapatkan kitab Allah itu hikmahnya untuk apa anak-anak? Adli apa Adli? Mendapatkan syafaat dari kiamat. Ya, mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala ya di hari kiamat. Ya anak-anakku ya. Itu untuk materi yang selanjutnya. Sebelum kita memulai materi, kita akan melakukan dulu ice breaking. Ice breaking itu untuk apa? Untuk kita lebih semangat lagi dan juga meningkatkan kefokusan kalian dalam pelajaran kita hari ini ya. Nah, itu di meja kalian ada pensil atau pulpen ya. Ini kalian ada 5 orang. Nah, kalian ketika Ibu menyatakan anggota tubuh yang disebutkan, kalian pegang ya. Ya. Nah, nanti ketika Ibu menyampaikan pensil, langsung kalian saling lomba-lomba mendapatkan itu ya. Berarti kalau yang mendapatkan pensil itu berarti kalian yang lebih fokus, oke? Dan yang itu perebutan pensil. Ya, perebutan pensil. Taruh di tempat nih. Ya. Jadi pensilnya di mana? Ini untuk apa? Untuk meningkatkan ini fokus dan juga ketajaman tulisan kalian. Dan bisa dimulai? Nah. Coba kalian sekarang pegang hidung, telinga, dagu, pipi, pensil. Ternyata dari kelompok ini siapa yang bisa? Bisa. Ya, sekali lagi ya. Sekali lagi.
Perspektifnya ya. Ya berarti udah bisa fokus semuanya ya. Ya. Ya kalau lagu, nah untuk selanjutnya materi yang akan kita bahas adalah tentang pergaulan bebas dan zina. Kalian sudah pernah mendengarnya? Coba siapa yang tahu apa itu pergaulan bebas? Kalian pernah mendengar? Ayo coba Tasya apa? Pergaulan bebas yang sepengetahuan Tasya apa? Pergaulan bebas itu adalah kalau sudah pacaran seperti itu ya. Kalau tidak apa lagi? Tawuran, bisa dan mabuk-mabukan, ya, narkoba, dan seperti itu ya. Nah, Bu, sekarang mengenai materi pergaulan bebas dan zina ini Bu akan menyampaikan dulu tujuan dari pembelajaran kita belajar tentang pergaulan bebas dan zina adalah yang pertama kalian mampu menganalisis Al-Quran dan hadis yang berhubungan dengan perbuatan zina atau pergaulan bebas ya. Yang keduanya adalah kalian mampu menyajikan konten atau nanti mempresentasikan yang akan Ibu tugaskan diskusi ya tentang pergaulan bebas dan zina ini. Yang selanjutnya adalah kalian mampu mengidentifikasi atau menyebutkan faktor-faktor penyebab adanya pergaulan bebas dan zina, gitu ya. Nah, untuk selanjutnya, sebelum Ibu memulai, Ibu akan menyajikan dulu konten ataupun video tayangan. Dan sekalian, tadi kita sudah melakukan training ya untuk melatih konsentrasi kalian. Nah, untuk sekarang ini kita lanjutkan yang tadi Ibu sampaikan. Ibu akan menayangkan sebuah video tentang pergaulan bebas atau materi dan juga konten tentang pergaulan bebas. Tolong nanti kalian simak dan kalian pahami. Setelah itu nanti kita akan laksanakan diskusi, ya. Video yang pertama simak dulu ya. Itu untuk video yang pertama. Video yang selanjutnya ya. Nah, di usia remaja ini kita sudah tahu mana yang baik dan juga yang buruk. Tapi terkadang kita malah tetap melakukan kegiatan atau hal-hal yang buruk. Lantas, apa yang menyebabkan kita melakukan hal itu? Mari kita riwayat sedikit. Anak tersebut jadi merasakan depresi, tidak mendapatkan kasih sayang, dan juga merasa dikucilkan. Berusaha mencari kebebasan di lingkungan pergaulan untuk menghilangkan rasa depresi, tapi akhirnya malah terjerumus ke dunia narkoba. Mari kita simak macam-macam aktivitas dalam pergaulan bebas. Merokok sering dilakukan di kalangan remaja. Mirisnya, siswa SD pun sudah ada yang merokok.
situasi dan lingkungan pergaulan yang buruk membuat mereka berani untuk mencoba. Tawuran antar pelajar pun marak terjadi di kalangan siswa remaja, alasannya pun kebanyakan hanya karena masalah dendam pribadi. Termasuk clubbing juga sudah menjadi aktivitas buruk untuk para remaja. Menonton video pornografi menjadi aktivitas yang berbahaya karena bisa merusak pikiran, otak, dan iman kita. Selain itu, meminum alkohol dan obat-obatan terlarang juga merusak kesehatan tubuh kita. Karena pikiran dan iman kita sudah lemah, seks bebas sering terjadi di kalangan remaja. Merokok, tawuran, konsumsi obat-obatan, hingga seks bebas sudah berhasil merusak pikiran, iman, dan juga tubuh kita. Akibat dari pergaulan bebas yaitu ketergantungan obat-obatan, hamil di luar nikah, prestasi menurun, hingga penyakit HIV dan AIDS. Lalu, bagaimana agar kita tidak terjerumus ke pergaulan yang salah? Mari perkuat iman kita dengan beribadah sesuai kepercayaan masing-masing. Edukasi diri sendiri dengan membaca buku juga bisa membantu membuka pikiran yang lebih luas. Mencari lingkungan yang baik dan mencoba masuk ke dalam organisasi di sekolah. Karena hal itu, kita bisa mendapatkan pengalaman yang positif dan lingkungan pergaulan yang mendukung. Dengan begitu, masa depan bisa kita raih dengan positif tanpa masuk ke jurang pergaulan yang bebas. Akan banyak prestasi yang kita dapatkan, kesehatan yang baik, dan sukses bersama dengan teman seperjuangan kita. Jadi, saat ini, yuk, mari kita lanjut bersama mulai dengan kegiatan yang positif dan hindari aktivitas negatif. Masa depan ada di tangan kita. Jangan sampai masa depan itu kita rusak karena kenyamanan sesaat yang dilakukan dalam pergaulan bebas. Yang kedua tadi tayangan dua video ya yang kalian telah simak dan kalian telah pelajari. Dan terima kasih ya sudah disimak dan dipelajari. Untuk sekarang yang Ibu sampaikan kepada kalian adalah nanti kalian dari per kelompok ini Ibu bagi ya ada 3 kelompok, mencatat apa yang akan nanti Ibu sampaikan tugas apa saja ya. Untuk kelompok yang anak kalian setelah kalian menyimak ya dan menonton video yang ditayangkan tadi sama Ibu, sekarang kalian tugasnya mendiskusikan per kelompoknya apa nanti yang akan Ibu sampaikan, tolong didiskusikan dengan teman-temannya ya, dan dituliskan di tas karton ini ya. Nanti Ibu bagikan dulu satu persatu, ditulis dengan spidol ya. Kelompok 3. Nah, untuk tugas yang akan didiskusikan, yang pertama kelompok 1, kalian diskusikan pertama ciri pergaulan bebas dan zina. Ya, ciri-cirinya apa? Ya. Yang untuk kelompok 2 didiskusikan dampak negatif dari pergaulan bebas dan zina bagi diri sendiri ataupun keluarga dan masyarakat. Dan untuk kelompok yang ketiga itu upaya menjaga diri dan lingkungan pertemanan yang sehat. Itu yang akan didiskusikan. Silakan kalian diskusikan, nanti kalian catat di tas karton tersebut dan dipresentasikan per kelompoknya maju ke depan ya. Silakan. Ada
Ya, kelompok ya. Kita bisa ke bawah ya. Terusnya ke bawah nggak apa-apa. Kalau misalkan terlalu ke bawah dibagi dua aja. Kalau agak terlalu satu. Bisa dulu. Ini om. Oke, anak-anakku, setelah mendiskusikan, nah ibu minta kepada per kelompok untuk mempresentasikan yang ditugaskan ibu yang tentang pergaulan bebas ya. Siapa dulu nih yang sudah siap? Kelompok mana? Kelompok Ali, boleh silakan presentasikan. Depan, sebelah sini nggak apa-apa. Jadi ada yang megang, ada yang bacakan. Yang jadi bicara siapa? Bicara aja Adi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang dampak negatif dari pergaulan bebas. Ya. Dampak yang pertama, dampak bagi diri sendiri yaitu kesehatan fisik, kesehatan mental, kehilangan harga diri, kehamilan di luar nikah, dan kerusakan moral dan spiritual. Dampak kedua bagi masyarakat, yang pertama kerusakan moral generasi muda, yang kedua meningkatnya kriminalitas, yang ketiga menurunnya kualitas sosial, yang keempat beban sosial dan ekonomi, dan yang ketiga dampak bagi keluarga. Yang pertama adalah kehilangan kepercayaan, yang kedua adalah pencemaran nama baik keluarga, dan yang ketiga beban ekonomi, dan yang keempat retaknya hubungan keluarga. Silakan ada dari teman-temannya yang mau bertanya. Enggak Bu, udah jelas. Ada ibu nggak bertanya begitu? Dan tidak ada. Tidak ada yang satu orang. Saya satu. Ada yang bertanya. Tentang dampak ya. Dari bebas.
pergaulan bebas? Siapa yang mau Caranya jawab? adalah pertama menghindari pergaulan bebas, kedua mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah puas? Puas. Ada lagi? Sudah. Ya, ini untuk yang kelompok yang 02. Nah, untuk itu kita berikan tepuk tangan. Untuk kelompok Adi dan teman-teman. Ya. Untuk kelompok selanjutnya siapa? Ya, boleh. Kelompok Indonesia. Kepada teman-teman. Silakan. Jadi kalau ada yang mau bertanya, apa ya? Tanya saja. Silakan yang mau pedang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami Tentang ciri-ciri pergaulan bebas. Ciri-ciri pergaulan bebas. 1. Interaksi tanpa batas antara lawan jenis. 2. Melanggar norma sosial dan agama. 3. Berpakaian tidak sopan atau terbuka. 4. Gaya hidup hedonis. 5. Bebas dalam menjalani hubungan. Dan yang kedua ada ciri-ciri zina. Yang pertama dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang tidak terikat pernikahan. Yang kedua menimbulkan dampak negatif. Yang ketiga tidak ada ikatan tanggung jawab. Yang keempat biasanya terjadi karena pergaulan bebas. Sekian dari kelompok kami. Ada yang mau ditanyakan? Tentang ciri-ciri zina dan zina. Mau nanya? Silakan Puspa. Kan ditanya apa yang dilakukan untuk menghindari zina? Apa yang dilakukan untuk kita menghindari zina? Jangan terlalu bergaul bebas. Tidak pacaran. Menghindari pacaran. Mendekatkan diri kepada Tuhan. Oh ya, itu tadi yang mendekatkan kepada Tuhan. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kelompok Puspa. Silakan. Kelompok Puspa. Di mana ininya? Di sini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan diskusi saya tentang upaya agar terhindarnya pergaulan bebas dan zina. 1. Menjaga kesehatan fisik. 2. Menjaga kesehatan mental. 3. Menjaga dari diri hari-hari sosial. 4. Menjaga diri di dunia digital. Itu hasil yang kami diskusikan. Apakah ada pertanyaan? Bagaimana cara menghadapi teman yang sudah terjerumus ke dalam pergaulan bebas? Jauhin. Masa dijauhi kasih dong. Apa ya? Dengan Ceramahin. mengingatkan. Ya, mengingatkan, Nasihati. menasehati, cukup itu aja. Ya, terima kasih. Sekian diskusi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah dari hasil diskusi kalian. Upload ya buat kalian semua, kalian hebat. Gak mau jauhin aja. Melaksanakan diskusi dengan baik ya. Terima kasih banyak atas diskusinya. Jadi untuk hasil diskusi kalian itu bisa menyimpulkan bahwasannya
pergaulan zina atau pergaulan bebas atau zina itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukumnya haram ya. Itu terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 32. Nah itu kalian bagaimana cara untuk menghindarinya? Yaitu tadi yang pertama itu kalian dihindarkan untuk berpacaran, ya. Karena terlalu berpacaran yang tidak sehat, maka dibutuhkan adalah pergaulan bebas dan juga dihindari minum-minuman keras dan juga narkoba, ya. Untuk itu bagaimana cara menghindarinya? Dengan meningkatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dengan kalian meningkatkan kewajiban kalian sebagai orang muslim, sholat, ya, juga membaca Al-Quran agar terhindar dari pergaulan bebas dan zina, dan juga melakukan aktivitas yang positif seperti olahraga, organisasi, ya, ataupun ikut kesenian ataupun hal yang lainnya bersifat positif bagi kalian semuanya, ya. Ya. Jadi untuk itu Ibu mengucapkan terima kasih kepada kalian untuk hari ini. Ibu ingin tahu bagaimana perasaan kalian setelah kalian belajar tentang pergaulan bebas ataupun zina. Ada yang mau menyampaikan? Oh, tadi apa? Perasaan saya senang karena dapat mempelajari hal baru, yaitu tentang cara menghindari pergaulan bebas, ciri-ciri pergaulan bebas, serta jenis-jenis pergaulan bebas. Ya, makasih Bapak. Silakan Habibah. Ya. Dari pembelajaran hari ini yang saya dapat, saya jadi tahu banyak hal tentang dari ciri-ciri zina, ciri-ciri pergaulan bebas, terus dampak negatifnya dan cara menghadapi teman yang sudah terjun. Ya. Terima kasih Benda. Untuk Puspa, ada? Silakan. Kalau untuk perasaan hari ini, pembelajaran hari ini, diskusi hari ini happy, senang ya. Ya. Tapi kalau untuk pembelajaran yang saya dapat dari sini, saya lebih menjaga diri lagi dari zina dan lebih menyeleksi teman di sekitar saya. Ya. Makasih. Semuanya kalian semua, terima kasih ya untuk hari ini. Semoga kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya kita di dalam pergaulan bebas zina itu sudah jelas ya, dalam Al-Quran surat Al-Isra itu dilarang, hukumnya haram. Jadi kita sebagai pelajar meningkatkannya itu dengan cara meningkatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang meningkatkan ibadah kita dan menjauhi pergaulan-pergaulan yang tidak baik, melaksanakan kegiatan-kegiatan yang positif yang sekiranya bisa menjadikan kalian lebih baik lagi, lebih positif lagi dalam lingkungan, ya. Jadi untuk hari ini anak-anakku, terima kasih semuanya untuk kegiatan belajar hari ini. Semoga kalian mendapatkan manfaat dari ilmu yang disampaikan dan diskusi tadi. Untuk kedepannya kita akan membahas lagi materi yang selanjutnya. Terima kasih Ibu Hairi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.